Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Renungan harian dari HKBP Resort Surabaya, hari Rabu tanggal 25 Maret 2026, yang tertulis di kitab Zefania pasal 2 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, melalui perkataan carilah Tuhan, memberikan sebuah penekanan kepada kita agar dalam hal mencari di dalam kehidupan ini tidak hanya terfokus semata pada yang sementara. Karena penilaian atas orang Kristen tidak hanya bersandar pada penilaian dan pengakuan manusia, tetapi di hadapan Allah. Dalam dunia mungkin dituntut untuk menjadi orang yang baik, dermawan, dan sukses. Tetapi yang lebih penting adalah memiliki iman dan bagaimana cara untuk mengasihi Allah. Oleh karena itu, kita harus senantiasa terus bertumbuh dan membangun hubungan dengannya. Merasa puas dan sudah cukup. Mencari Tuhan bukan berarti berusaha untuk menemukan Tuhan yang hilang. Sebab Tuhan tidak pernah hilang. Justru manusia yang hilang karena tidak hidup menurut jalan dan kehendak Tuhan. Manusia justru bersembunyi dari Tuhan. Namun dalam nats ini atau di kitab Zefania, dan Zefania mengatakan carilah Tuhan. Dalam teks ini ditujukan kepada umat Tuhan, yaitu bangsa Yehuda. Mereka sudah berbuat jahat dan menyimpang dari jalan Tuhan, padahal mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita perlu merenungkan dan menggumulkan sebagai orang percaya. Mencari kerajaan Allah adalah hal yang utama dan terutama, baik dalam pekerjaan, keluarga, dan aktivitas setiap harinya. Dalam kitab Zefania ditujukan kepada mereka agar mereka mencari Tuhan, karena di masa sebelumnya mereka telah jauh dari Tuhan. Mereka disebut acuh tak acuh, kelakuan mereka memalukan, bahkan dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang di sekitar mereka. Mereka tidak lagi merindukan Allah dan asik dengan dosa-dosanya. Ini menjadi peringatan juga kepada kita sebagai orang percaya, tidak berhenti sebatas percaya saja dan merasa puas karena dosa dapat bisa saja menguasai dan menghambat kita. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati. Puncak kekeluaran manusia adalah kesombongan batin yang disebabkan pengajaran kenikmatan duniawi. Agama dan ibadah tidak semata-mata dapat memberikan jawaban kepada kita, tetapi hanya pengenalan akan Tuhan yang mampu membuat kita mencapai tujuan. Inilah yang harus kita cari saat ini juga. Hanya Tuhanlah yang memberikan kita sebuah kepuasan batin dalam segala kekhawatiran hidup. Dalam khotbah Yesus di bukit, Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33.
Di dalam kehidupan ini, marilah kita menjadikan Tuhan sebagai pencarian utama. Dengan demikian, hati kita akan berubah, sehingga kita dapat menemukan kepuasan di dalam Dia dan hidup seturut kehendak-Nya. Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan ini kita diajak untuk menyadari bahwa kita sebagai manusia, bila hidup di luar Tuhan, maka yang akan kita terima atau kita hadapi ialah kebinasaan. Sebaliknya, bila kita hidup di dalam Tuhan, maka kehidupan kita akan selalu terhubung dengan Tuhan dan selalu hidup mencari apa yang dikehendaki Tuhan. Marilah kita terus mencari. Carilah apa yang dikehendaki Tuhan. Hidupkanlah itu di dalam kehidupanmu, di sepanjang kehidupan saat ini, dan sampai pada ujungnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyejukkan hati dan pikiran kami. Segala sesuatu sebelum kami laksanakan, kami lakukan, Engkau telah memberikan pegangan hidup yang Engkau perbaharui hari demi hari. Seperti mana pada hari ini Engkau memberikan firman-Mu, kami jadikan firman-Mu itu menjadi kekuatan, pegangan, dan petunjuk di dalam kehidupan kami dalam satu hari ini. Segala sesuatu yang akan kami lakukan, Engkaulah yang mengajari, membimbing, dan mengarahkan kami, supaya kami mencari apa yang Engkau kehendaki Tuhan yang akan kami lakukan di sepanjang kehidupan kami dalam satu hari ini. Jauhkan kami dari cobaan yang mengganggu hati dan pikiran kami. Dan kehidupan kami ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Engkaulah yang memberkati dan menyertai. Dan kami puji, kami sembahlah Engkau Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Dan juga kami berdoa buat orang yang berada di sekeliling kami, dekat dan yang jauh, buat negara kami, kepala pemerintahan, kepala bagian, yang senantiasa Engkau pakai, Engkaulah yang menyertai dan mengarahkan mereka supaya dapat menghidupkan kasih yang daripada-Mu. Bapa di surga, segala sesuatu yang akan kami lakukan dalam satu hari ini, sertamulah kami, dan kami puji sembah Engkau Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu